selamat pagi. Senang sekali berjumpa dengan anak-anak semua. Wah, di sini ada anak-anak dari yang kelas paling kecil sampai anak-anak yang paling besar. Kita akan mulai chapel spesial pada hari ini. Oke? Nah, mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk pagi yang indah ini. Kami boleh bersama-sama ada di tempat ini untuk bersama-sama mengikuti kebaktian. Tuhan yang berkati, Tuhan yang memimpin kebaktian pada pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke anak-anak, mari sama-sama kita akan memuji Tuhan. Judul lagunya M-U-L-I-A. Anak-anak semua tahu ya? Oke, kita akan bergerak bersama. Allah menciptakan saya untuk kemuliaan-Nya. M-U-L-I-A, M-U-L-I-A, M-U-L-I-A untuk kemuliaan. Allah menciptakan saya untuk kemuliaan-Nya. M-U-L-I-A, M-U-L-I-A, M-U-L-I-A untuk kemuliaan-Nya. Nah, Tuhan sudah menciptakan saya, anak-anak, semua mis-mis untuk kemuliaan nama Tuhan ya. Kita bersyukur Tuhan begitu baik untuk kita semua. Nah anak-anak, di saat ini menjelang Natal kita selalu memuji Tuhan. Kita memuliakan nama Tuhan. Kita akan memuji Tuhan kembali ya, dari pulau dan benua. Pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Nah, selama seminggu ini anak-anak sudah belajar ya mengenai kelahiran Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah datang ke dunia ini untuk kita semua. Kita harus selalu mengucap syukur. Nah, sekarang Miss Onik akan mengajak anak-anak menyanyi lagu Thankful. Anak-anak boleh bangkit berdiri, kita akan bergerak bersama. To think about the goodness of the Lord. He gives me everything I need and so much more. So I just want to lift my hands and say that I love Him. I just want to lift my heart in praise. And I want to be thankful. I want to be grateful. I want to remember everything that the Lord has done. I want to be thankful. I want to be grateful. I want to be, I want to be, I want to be. I like to think about the goodness of the Lord. He gives me everything I need and so much more. So I just want to lift my hands and say that I love Him. I just want to lift my heart in praise. And I want
Oke, sekarang kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan kali ini akan dibawakan oleh Miss Hanita. Karena itu kita siapkan hati kita akan memuji Tuhan. Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur berbuah lebat. Yesus tolong padaku, ku ingin bertumbuh subur berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Mari anak-anak, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan yang bukakan hati kami, Tuhan tolong kami untuk mengerti firman Tuhan yang disampaikan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Hai anak-anak, hai, apa kabar semuanya? Wah, hari ini senang sekali ya. Lihat, begitu banyak hiasan di sekitar Miss Hanita. Wow, hiasannya bagus sekali. Anak-anak tahu hiasan ini menunjukkan kita akan merayakan apa ya? Ya betul, semua yang ada di sekitar Miss adalah hiasan menjelang Natal. Anak-anak tahu tidak? Apa sih Natal itu? Coba dengar. Lagu apa ini ya? Ini lagu Natal. Lagu Natal sering sekali kita dengar. Hari-hari ini menjelang Natal, baik hiasan Natal maupun lagu Natal sering sekali kita dengar dan kita lihat. Tapi tahu nggak anak-anak, apa sih sebetulnya Natal itu? Sepanjang minggu kemarin, anak-anak sudah mendengar dan melihat baik cerita Natal maupun melakukan semua aktivitas yang berkaitan tentang Natal. Natal itu menceritakan sebuah cerita yang sangat menyenangkan. Cerita itu tentang kelahiran seorang bayi. Tahu tidak? Sebelum anak-anak lahir, ketika mama tahu sudah mengandung seorang bayi di dalam perutnya, pasti papa dan mama mempersiapkan sejak jauh-jauh hari. Baik pakaiannya, baik semua peralatan yang dibutuhkan seorang bayi yang akan lahir. Nah, sekarang kita mau lihat apa sih cerita tentang Natal itu. Pada mulanya, dalam Alkitab diceritakan tentang cerita
Allah yang menciptakan segala sesuatu di bumi ini. Semua yang diciptakan Allah pada mulanya sangat baik. Namun, manusia memutuskan untuk tidak mengikuti Allah, tidak taat sama Allah. Manusia berbuat dosa. Jadi, Allah mengusir manusia dari Taman Eden, sehingga manusia harus keluar dari Taman Eden. Tapi Allah sangat mengasihi manusia. Dia mau agar manusia tetap mendapatkan kasih Allah. Allah berjanji, walaupun manusia telah berdosa, namun Allah akan mengirimkan seorang yang menjadi penyelamat manusia, seorang juru selamat. Allah berjanji pada bangsa Israel bahwa Ia akan mengirimkan seorang juru selamat. Bangsa Israel menunggu bertahun-tahun sampai akhirnya kabar sukacita itu menjadi nyata. Ada seorang perempuan bernama Maria. Maria saat itu sedang sendirian ketika ada malaikat yang mendatangi Maria. Malaikat itu berkata pada Maria, "Jangan takut, karena anak ini adalah anak yang dikandung dari Roh Kudus." Melalui mimpi, malaikat Tuhan juga memberitakan kabar itu kepada Yusuf. Kata malaikat Tuhan, "Jangan takut, karena anak yang dikandung Maria adalah anak dari Roh Kudus." Jadi Yusuf tidak takut lagi. Yusuf juga mau taat. Maria dan Yusuf saat itu tinggalnya di Nazaret, tapi mereka berasal dari kota Bethlehem. Jadi Maria dan Yusuf harus pergi kembali ke Bethlehem. Padahal Maria sedang mengandung. Mereka berjalan dan berjalan, membutuhkan waktu yang lama sebelum mereka sampai ke kota Bethlehem. Dan saat itu kandungan ibu Maria sudah sangat besar. Ibu Maria sudah merasa tidak enak. Sepertinya bayinya akan lahir. Bapak Yusuf mulai mencari tempat supaya mereka bisa bermalam. Bapak Yusuf mengetuk pintu. "Permisi, apakah ada tempat di sini? Istriku sudah hampir melahirkan." "Tidak ada tempat, semua penuh." Bapak Yusuf sedih. Harus bagaimana ya? Kita coba lagi, kita cari lagi. Lalu Bapak Yusuf pergi ke tempat berikutnya. Dia kembali mengetuk pintunya dan bertanya, "Permisi, apakah ada tempat di sini? Istriku sedang mengandung dan sudah hampir waktunya ia melahirkan." Semua tempat sudah penuh. Tapi ada satu tempat. Hanya tempatnya di sebuah kandang. Sebuah kandang? Anak-anak tahu apa itu kandang? Kandang itu adalah tempat tinggal hewan, tempat tinggal binatang. Kira-kira seperti apa ya? Apakah tempatnya bersih? Tidak. Apakah tempatnya bagus? Tidak.
Tempat kandang yang dimaksud adalah sebuah kandang yang biasa saja, di mana semua hewan biasanya tinggal. Agak berbau, bau hewan. Suaranya juga suara hewan. Tapi Bapak Yusuf dan Ibu Maria tidak punya pilihan lain. Saat itu Ibu Maria sudah waktunya untuk melahirkan. Dan Bapak Yusuf dan Ibu Maria memutuskan untuk tinggal di kandang pada malam itu. Dan tahukah anak-anak, di malam itu seorang bayi lahir di kandang. Bayi itu dinamai Yesus. Yesus adalah juru selamat dunia yang diharapkan oleh semua orang. Yesus yang menjadi penolong semua orang. Ketika bayi itu lahir, semua bersukacita. Bahkan anak-anak tahu, saat itu di padang ada sekelompok gembala yang sedang menggembalakan kambing dan domba. Ketika itu berdatangan malaikat yang menyampaikan kabar sukacita tentang kelahiran Yesus kepada para gembala. Dan para gembala itu sangat bersukacita. Yeay, juru selamat telah lahir. Kita katakan sama-sama yuk, juru selamat telah lahir. Kabar sukacita itu harus disampaikan pada semua orang. Semua orang harus mendengar. Ini kabar yang sangat menyenangkan. Seperti ketika papa dan mama mempunyai anak-anak waktu baru lahir. Papa dan mama juga senang sekali ingin menyampaikan berita tentang kelahiran anak-anak. Atau mungkin adiknya anak-anak. Karena berita kelahiran adalah berita sukacita yang membuat semua orang gembira. Apalagi yang lahir ini adalah seorang yang sudah dinanti-nantikan selama bertahun-tahun, yaitu Yesus. Kita mau bersyukur. Mari anak-anak, sekarang Miss Hanita mau ajak anak-anak untuk berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami sudah mendengar cerita tentang kelahiran Tuhan Yesus. Kami mau percaya dan menceritakan kabar sukacita. Kami serahkan hidup kami untuk-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur. Amin.